Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Amelia Purpitana. Saya dari angkatan jurusan Teknik Informatika angkatan 2023 dengan NIM akhir 13. Di sini saya akan menjelaskan kodingan-kodingan yang di sini dengan mata kuliah kecerdasan artifisial lanjut yang mengenai contoh kasus deep learning dan machine learning. Di sini saya akan menjelaskan dan memodifikasi search kode pada contoh yang diberikan, contoh 1 dan 2. Di sini saya menjelaskan contoh 2 dulu. Terus jelaskan dari modelnya bagaimana, layernya bagaimana, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan contoh yang ada di contoh 1 dan contoh 2. Baik, kode di atas adalah implementasi model STM atau Long Short Term Memory untuk analisis sentimen menggunakan dataset IMDb. Berikut adalah penjelasan dari awal hingga akhir. Nah, yang pertama itu ada codingan import library, yaitu nih ya, yang import TensorFlow sampai path sequence ini. TensorFlow dan keras ini digunakan untuk membangun dan melatih model deep learning. IMDP adalah dataset yang sudah tersedia di keras untuk klasifikasi sentimen ulasan film positif atau negatif. Nah, kalau path sequences itu digunakan untuk menyamakan panjang setiap ulasan agar bisa masuk ke model. Nah, yang kedua itu load dataset IMD. Ini load dataset IMD. Max filters ini nih, max filters 1000, hanya mengambil 10.000 yang paling sering muncul di dataset. Terus maxlen ini 200 dengan maksimal 200 kata per review. Dan yang IMD load data itu mengambil dataset dengan ulasan film yang dikodekan menjadi angka. Terus, nah di sini ada padding sequence itu karena setiap review memiliki panjang berbeda. Kita gunakan padding agar semua review memiliki panjang yang sama. Nah ini maxlen yang sama dengan 200 ini. Terus pada sequence ini yang akan menambahkan 0 di awal atau akhir sehingga setiap ulasan memiliki panjang 200 kata. Nah, yang keempat itu ada membangun LSTM ini. Model ini terdiri dari beberapa layer utama, yaitu embedding layer, terus abis itu mengubah kata yang berbentuk angka menjadi vektor berdimensi 128. Setiap kata direpresentasikan dalam ruang berdimensi 128. Dan LSTM layer ini 60 unit LSTM digunakan untuk menangkap urutan kata dalam teks. Dan drop out 0,2 ini mengurangi overfitting dengan membuang 20% neuron secara acak gitu. Ini deprot 0,2. Nah, kalau density layer itu lapisan terakhir. Density layer ini lapisan terakhir. Nah, ini adalah data yang sudah di running, yaitu bisa dilihat sendiri ya. 782 atau 782, jadi 279S dengan akurasi sentimen model dengan 0,8569.
Nah, oke, baik. Kita lanjut yang contoh 1 itu. Bentar. Nah, di sini yang di contoh 1 itu wait. Kode ini adalah implementasi convolutional neural network atau disebut dengan singkatnya dengan CNN, untuk klasifikasi angka tulisan tangan MNIST. Berikut penjelasan lengkapnya itu. Import library ini saya menggunakan TensorFlow lagi sama Keras untuk membangun dan melatih model deep learning, dan MNIST ini dataset angka tulisan tangan dari 0 sampai 9. Nah, terus Matplotlib and NumPy untuk visualisasi data dan atau tidak digunakan dalam kode ini, tetapi bisa untuk plotting gambar gitu. Terus yang kedua ini ada load dataset MNIST ini. Dataset berisi 60.000 gambar latih dari 10.000 gambar uji ukuran 28x28 pixel dalam skala grayscale 0 sampai 255. Nah, terus abis itu ada label juga di situ dan berisi angka 0 sampai 9. Terus menormalisasi data, yang ini normalisasi data, nilai pixel 0 sampai 255 dinormalisasi menjadi 0 sampai 1 agar model lebih cepat konvergen gitu. Terus sama data diubah yang bentuk keempat dimensi. Nih yang model yang ini normalisasi data ini yang ini nih yang train reset min 128 sampai ke bawah ini data diubah ke bentuk 4 dimensi. Terus habis itu dengan ukuran tinggi lebar channel yaitu 6000 sampai 28 terus 1 untuk gambar grayscale-nya. Nah, terus yang keempat ini membangun model CNN. Terus layar pada model ini. Terus yang conv 32 33 ini shape. Nah, ini itu 32 filter ukuran 3x3 untuk mengekstrak fitur dari gambar. Relu activation untuk membuat model nonlinear. Input shape 28,1 untuk gambar grayscale. Nah, terus ada juga max polling 2D 2,2 polling 2x2 itu untuk mengurangi ukuran gambar dan mempercepat proses. Nah, udah. Terus evaluasi model juga. Model ini, yang ini kita lanjut ke evaluasi model. Model ini diuji dengan data uji X-test ya sama Y-test juga. Akurasi model ditampilkan sebagai hasil akhir. Nah, ini hasil akhirnya yang saya udah running. Tadi saya udah tunggu, sekarang udah berubah. Dan ini hasilnya accuracy ini 0,9889 sampai loss 0,0327 dan akurasi modelnya ini 0,9889. Oke. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.